Rakyat Lokananda bergembira menyambut kedatanganku dengan membawa betari. Mereka semua mengira jika aku sudah mati karena terlalu lama meninggalkan istana. Ayahanda Prabu Maeswatirta beserta Ibunda Ratu Dyah Santika menyambut kedatanganku dengan tangisan pilu. Mereka sangat menyayangiku seperti anaknya sendiri. Bagi mereka, aku adalah anak satu-satunya yang paling didambakan untuk meneruskan tahta di Lokananda. Kedua istriku berlarian ke arahku memelukku dengan erat. Putri Anindita menangis terseduh-seduh. Begitu juga dengan Anjani yang seperti tidak percaya dengan kedatanganku. Betari nampak kikuk dan salah tingkah. Maklum saja, dia hanya wong deso dan mungkin baru sekali ini menginjakkan kaki di sebuah istana yang megah. Walaupun dalam alam khayalnya ia sudah sampai ke kahyangan yang lebih megah lagi, namun semua itu terasa seperti mimpi. Kenyataan sekarang dialaminya. Dengan mata kepala dan kesadarannya, ia memasuki sebuah balairung istana Lokananda yang tidak sembarangan orang diperbolehkan memasukinya. Aku menatap sekeliling ruangan megah itu. Tidak henti-hentinya, aku berpikir, kenapa harus kembali lagi ke tempat ini? Bukan istana megah ini yang kuharapkan, tapi alam nyata yang penuh dengan perjuangan. Dan aku bertindak sebagai aku yang sesungguhnya, bukan seperti saat ini yang kualami. Sekarang ini aku merasa sebagai aku yang palsu. Prabu Maeswatirta dengan gagahnya memandangku yang selalu berdampingan dengan betari. Ia tentu heran melihat kedekatanku dengannya. Hanya satu anak buahmu yang berhasil kembali ke istana ini. Semua prajuritmu termasuk Patrik Wajah gugur di medan laga. Prabu Maeswatirta mengabarkan jika hanya satu anak buahku yang selamat sampai ke istana Lokananda. Benar Ayanda, aku melihat sendiri, bahkan melihat dengan jelas Patrik Wajah ingin menyelamatkan dan menurunkan aku dari dinding batu. Justru maut menjemputnya. Aku menyuruh prajuritku untuk mundur, menyelamatkan diri. Aku mengingat peristiwa beberapa hari yang lalu pada saat pertarunganku dengan Sidugara yang mengaku berasal dari Grojogan Sewu. Kenapa kamu bisa kalah oleh seorang Sidugara yang sebelumnya pernah kamu kalahkan dan kamu permalukan di hadapan rakyatnya? Prabu Maeswatirta seperti mengetahui semua permasalahan yang kualami dengan Sidugara. Aku tidak tahu sama sekali, karena yang ku tahu hanya pertemuan yang mengakibatkan perkelahian karena dia mengaku mempunyai urusan denganku. Kemudian aku menceritakan kejadian yang kuingat. Prabu Maeswatirta hanya mengangguk-anggukan kepala. Lalu bayangan hitam yang menolongmu sebenarnya siapa? Prajuritmu mengaku jika kamu ditolong oleh bayangan hitam yang terus membawamu pergi. Ayahanda Prabu mengetahui jika pada saat kejadian ada seseorang yang menolongku. Hamba ditolong oleh seorang wanita yang sangat cantik dan berani. Hamba mohon, sudilah kiranya Ayahanda menerima kehadirannya, karena dia sekarang ini termasuk dalam keluarga istana. Aku menghaturkan sembah, tanda hormat, dan permohonan yang kuajukan. Apa maksudmu? Ayahanda Prabu Maeswatirta memandangku dengan tajam. Karena orang itu sekarang resmi menjadi istri hamba. Dialah orangnya. Aku menunjuk betari dan memperkenalkan kepada Ayahanda Prabu dan semua yang ada di tempat itu. Mendengar ucapanku, semua yang ada di tempat itu terperanjat kaget, terutama kedua istriku dan Ibunda Ratu. Kanda,
Anjani memandangku dengan tajam. Dia tidak bisa membendung perasaannya seperti Putri Anindita yang kulihat biasa-biasa saja dan tidak menampakkan kekecewaan sama sekali. Kamu diam dulu putriku, jangan buat keruh masalah ini. Aku tahu perasaan kalian berdua, tapi memang seperti itulah kelakuan suami kalian. Prabu Masatirta memandang kedua istriku yang terlihat kecewa. Mereka menunduk, tidak berani berkata apa-apa lagi. Siapa namamu? Ibunda Dyasantika bertanya kepada Betari. Nama hamba Betari Sinuwun. Maafkan atas kelancangan hamba sowan ke istana ini. Semua ini karena paksaan Kanda Arya. Hamba mohon maaf Gusti. Betari menunduk dan ketakutan. Wajar saja, wong desa masuk ke istana. Jadinya salah tingkah dan beringsutan tidak karuan. Benar kamu istri Arya Seta. Dyasantika menyerangnya dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Aku menjadi iba dan kasihan melihatnya yang menjadi salah tingkah. Benar Gusti, semula hamba menolaknya, namun Kanda Arya memaksa. Sekali lagi hamba mohon maaf Gusti. Betari semakin menunduk, tidak berani memandang siapa-siapa. Ia tetap tenang dan seperti merasa bersalah pada keputusannya menerima lamaranku dan menikah. Kamu tahu siapa Arya itu sebelumnya? Dyasantika menambahkan pertanyaan membuat Betari menjadi semakin tersudut. Kenapa kamu diam? Seharusnya kamu tahu diri, mengaca siapa kamu dan siapa Arya. Karena aku tahu kamu hanyalah seorang wanita desa yang ingin naik derajatnya. Dyasantika sudah benar-benar kelewatan. Aku tidak bisa diam melihat istriku dipermalukan. Maaf Kanjeng Ibu. Kenapa ibunda seperti meragukannya? Apa hamba salah membalas kebaikan seseorang yang sudah menyelamatkan hamba? Cobalah ibunda bayangkan, seandainya tidak ada Dinda, mungkin saat ini Lokananda sudah kehilangan seorang Arya untuk selama-lamanya. Aku membela Betari yang berada di posisi yang serba salah. Putraku, bukan seperti itu maksud ibu. Tapi kesalahanmu adalah menikahinya dengan caramu sendiri. Kamu seperti melupakan kedua orang tuamu. Kamu selalu merasa benar. Prabu Masatirta membela Ibunda Ratu. Aku yang memang tidak pernah menganggap mereka sebagai orang tuaku membantahnya dengan terang-terangan untuk membela Dinda Betari. Baik, jika memang kalian mengharapkan aku mati, mulai saat ini aku akan kembali ke Selo dan melupakan Lokananda. Biarlah aku menjadi rakyat jelata, toh di istana ini tidak ada gunanya sama sekali. Ayo Betari, kita berangkat. Aku berdiri menarik tangan Betari. Tekadku sudah bulat untuk meninggalkan istana ini. Aku benar-benar marah dan kecewa atas perlakuan kedua orang tuaku pada Betari. Tunggu putraku. Prabu Masatirta memanggil dan menahan langkahku. Apa perempuan ini benar-benar sudah meracuni pikiranmu? Yakin kamu akan meninggalkan Lokananda yang sebentar lagi akan menjadi milikmu? Prabu Masatirta mengancam. Aku sama sekali tidak takut pada ancamannya. Toh bukan aku yang sebenarnya berhak atas tahta itu. Hamba persilahkan tahta ini kepada Gusti Prabu Masatirta. Tolong jangan halangi hamba. Aku nekat untuk keluar meninggalkan balerung itu. Namun tiba-tiba Resi Birowo datang ke tempat itu memanggilku dengan keras. Resi Birowo memandang Prabu Masatirta dengan heran. Prabu Masatirta malu atas kelakuanku yang sudah berani menikahi Betari yang tidak sederajat dengannya. Keputusan Gusti salah besar. Resi Birowo memberanikan diri menyalahkan keputusan rajanya. Mendengar ucapan Resi Birowo, Prabu Masatirta dan Ratu Dyasantika menjadi marah. Bopo sudah berani menyalahkan keputusanku.
Apa Bopo ingin keluar juga dari istana ini seperti dia? Prabu Masatirta mengancam Resi Birowo, namun laki tua itu tetap tenang, seperti tidak sedang menanggung beban apa-apa. Karena hamba yakin, jika Putra Paduka sama sekali tidak akan berubah pendiriannya. Semakin Gusti kekang, maka dia akan semakin berani. Dengan tenang, Resi Birowo berkata, "Apa maksud Bopo?" Prabu Masatirta menggertak Resi Birowo yang seperti meremehkannya. "Jika Gusti nekat pada keputusan Gusti, maka bersiap-siaplah. Lokananda akan kehilangan putra mahkota untuk selamanya. Perlu diingat, hanya seorang Arya Seta yang bisa membentengi Lokananda selama ini. Lalu bagaimana dengan kelanjutan Lokananda tanpa adanya Raden Arya?" Resi Birowo mengingatkan Prabu Masatirta yang sedang marah dan emosinya tidak terkontrol. Kulihat kedua istriku menangis sedih. Gusti berdua harus ingat jika saat ini Raden Arya sedang sakit. Bahkan hingga saat ini Raden Arya belum yakin jika dirinya adalah putra mahkota. Dia akan dengan mudah melupakan Lokananda, Gusti. Bagaimana dengan ancaman dari Traju Trisna dan Setra Gandamaya? Resi Birowo mengangkat tangannya, tanda pasrah pada keputusan Prabu Masatirta. Raja dan Ratu Lokananda itu diam dan hanya saling pandang. Aku merasa bosan berdiri dan muak dengan kejadian ini. Maka aku segera mengait tangan Betari, lalu melangkah meninggalkan balerung itu.